Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 29 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Dea OnlyFans, tersangka kasus pornografi mengaku mau bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap kasus video porno. Kuasa hukum Dea, Herlambang Ponco, mengatakan bahwa Dea akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. Ia juga akan menjadi justice kolaborator untuk kasus penyebaran konten pornografi di Indonesia. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Desi Selviani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desi. Baik, saat ini konten kreator pornografi di OnlyFans dia harus menjalani wajib lapor seminggu 2 kali di Polda Metro Jaya. Pada wajib lapor di hari pertama pada Senin lalu, dia meminta maaf atas video asusila yang akhirnya tersebar di publik. Kemudian dia juga berjanji akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menjadi justice kolaborator mengungkap dari peredaran video porno di Indonesia. Namun dia tidak menunjukkan siapa saja kemungkinan yang akan dibongkar dalam peredaran video porno di OnlyFans. Namun di hari ini, Dinsus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa pihaknya juga telah memburu konten kreator video porno lain yang menyasar platform luar negeri OnlyFans untuk menyebarkan dan memperjualbelikan video porno. Saat ini Dinsus sudah mengantongi juga beberapa nama lawan main dia di OnlyFans begitu. Tapi dalam hal ini polisi belum mau mengungkapkan apakah dari keberpihakan dia sebagai justice kolaborator akan bisa mengurangi hukumannya dalam keterlibatan penyebaran video tersebut. Ya, baik. Terima kasih Desi Selviani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Dea. Berikut tayangan ini untuk Anda. Undangan yang berlaku. Kami selaku kuasa hukum juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah sangat membantu menyelesaikan masalah ini dan bisa menerima alasan kami terkait penangguhan klien kami. Pada intinya klien kami sangat kooperatif, klien kami mengakui semuanya terkait tentang yang ada di video tersebut, yang membuat video tersebut itu memang semuanya dia, tetapi bukan porsi kami, bukan wewenang kami terkait membenarkan atau menyalahkan perlakuan dari seseorang itu. Biarkan nanti prosedur yang menjawab. Pada intinya kami selaku kuasa hukum melihat ada zona abu-abu yang begitu besar di tengah permasalahan ini terkait OnlyFans itu sendiri, karena kami melihat niat, tujuan, dan maksud dari klien kami untuk mengunggah konten tersebut itu spesifik ke satu konten yang namanya OnlyFans. OnlyFans itu sendiri sejatinya tidak diatur, tidak diakui, dan servernya juga nggak ada di Indonesia. Jadi tidak diatur dan tidak diakui di Indonesia, ya kan? Jadi kami melihat ada usaha dari klien kami untuk menempatkan konten tersebut ke tempat yang sesuai wadah dan sesuai dengan porsinya.